Nah, jadi kalau ditanya seberapa penting, jawabannya penting ya. Jadi istilahnya uang itu seperti kalau mesin ya, mesinnya harus kuat gitu. Kalau seandainya mesinnya nggak kuat, nggak jalan kendaraannya nanti, bisa mogok gitu, nggak nyampe tujuan. Udah bala nih, lapaknya laku, duitnya tuh masih kurang ya, duitnya kemana aja ya. Saya perasaan udah kerja keras nih, uang masuk terus, tapi kok dicek-cekin, nggak ada uangnya, nggak nongol ya duitnya ya gitu. Dari pelaku UMKM misalnya seperti, udah bala nih lapaknya laku, duitnya tuh masih kurang ya, duitnya kemana aja ya. Saya perasaan udah kerja keras nih, uang masuk terus, tapi kok dicek-cekin nggak ada uangnya, nggak nongol ya duitnya ya gitu. Uangnya lari kemana sih? Saya punya produk nih, bagus gitu loh, tapi saya mesti marketing ini. Nah, marketing ini butuh uang. Nah, berapa yang saya harus alokasi buat marketing? Berapa budgetnya? Nah, ini semua pertanyaan-pertanyaan yang paling umum gitu. Terus gimana nih caranya supaya saya tetap bisa nge-track keuangan saya, tapi saya nggak habis waktu terlalu banyak karena saya mau jualan. Nah, jadi kita menyesuaikan supaya secara mudah dan sesuai kebutuhan. Ya, ini basic dari yang namanya manajemen keuangan itu adalah namanya laporan keuangan. Nah, jadi kelanjutannya nih, kalau laporan keuangan dimulainya dari apa sih? Satu, mulailah dari mencatat transaksi. Kenapa? Karena kebiasaan orang, ya, teman-teman kita atau juga mungkin saya juga kadang adalah kita lupa mencatat seperti itu. Lupa mencatat, padahal yang namanya laporan keuangan, manajemen keuangan dimulai dari namanya catatan. Nah, itu penting banget ya. Kenapa? Kalau kita nggak catat, ya gimana kita bisa tahu yang keluar barang apa, yang masuk uang siapa, berapa besar. Nah, itu nggak dicatatnya semua. Jadi first thing first, tolong dicatat. Ini penting-penting, tapi orang sering lupa. Simple, tapi orang justru sering nggak lakukan. Nah, jadi catat, yang paling penting ya. Mau pakai kertas kek, mau yang lebih keren kek pakai aplikasi, yang mana aja gitu. Yang penting mulailah mencatat. Nah, terus kemudian mulai dari catatan itu kita bisa kumpulin, bisa lihat bisnisnya make money atau losing money. Nah, itu paling penting ya, karena bisnis kita mesti make money gitu. Nah, transaksi as simple as kita catat aja gitu. Uang keluar, uang masuk, contoh ya. Nah, komponennya apa sih? Ada pendapatan, ada biaya. Ini paling simple ya. Bentuknya gimana? Contoh ya kalau penjualan, as simple as this. Catat tanggal, siapa kita customer kita ya, siapa yang beli barang dari kita, tahu tunai atau kredit, kemudian sama ada keterangan. Karena kalau seandainya kredit berarti kan artinya masih receivable buat kita kan, masih akan kita terima. Nah, ini perlu dipisahin nih supaya kita nggak lupa nagih gitu, jangan sampai lupa nagih. Ya, seperti itu ya, nanti itu adalah income yang hilang gitu, seperti nama sinetron. Ini adalah revenue yang hilang gitu ya, pendapatan yang hilang gitu ya. Nah, terus abis itu juga sama nih, kalau pengeluaran, catat juga pengeluarannya itu tanggal-tanggal berapa, untuk keperluan apa, abis itu kita klasifikasi. Supaya apa? Supaya nanti gampang gitu. Jadi selama ini saya keluarin uang nih begini banyak, buat apa sih sebenarnya gitu loh. Paling simpel pisahin aja rekening banknya. Ada nih rekening buat bisnis kita bikin sendiri gitu. Apakah misalnya di Combank, misalnya rekening A gitu ya. Habis itu buat saya sehari-hari juga di Combank misalnya, tapi rekening B gitu. Nah, dengan ini kita udah bisa langsung memfilter nih. Oh, ini pribadi, ini usaha. Rekeningnya satu si A, satu si B gitu. Nah, ini udah as simple as kita bisa filter-filter supaya bisa terpisah. Nah, itu yang paling mudah ya. Pendekatan pertama adalah kita bottom up, tahu dulu semua biaya-biayanya, ya kayak nomor satu di sini. Terus yang kedua adalah tambahin, saya mau dapat margin berapa nih, saya mau dapat cuan berapa nih, gitu ya.
saya bilang nih, saya targetin nih cuan saya tuh harus sekitar 2 jutaan contoh ya, misal 2.250.000 ya, saya tambahin tuh, saya tahu biayanya berapa, saya mau margin berapa, jadilah harga jual. Ini adalah kalau buat barang-barang yang kita harga-harga di kompetitor itu nggak begitu banyak gitu, cuma yang kita tahu sendiri harga modalnya berapa, habis itu kita juga tahu kita mau margin berapa. Nah, jadi caranya bottom up, kita tahu dulu semua harganya berapa, biaya berapa, ditambahin dengan kita punya margin, jadilah harga jual. Selanjutnya nih, nah ini juga sama. Pertama adalah saya mesti tahu dong, saya beli sampai dengan barang ini saya bisa jual lagi, modalnya berapa? Contoh di sini 5,5 juta contoh ya. Nah, habis itu saya gantian nih, saya lihat kompetitor rata-rata di berapa sih harganya? Contoh di 6 juta. Nah, berarti itu adalah harga yang bisa kamu pasang buat jualan gitu. Jadi, sometimes you don't need to ngitung sampai detail, but you can check dari kompetitor. Ada 2 pendekatan kalau yang saya pilih ya, yang saya rasa mudah untuk diterapkan. Yang pertama itu adalah persentase dari penjualan tahun lalu. Kalau saya dulu 7%, ya saya sekarang juga hajar 7%. Jadinya 14 juta budget saya buat tahun ini untuk mencapai target penjualan saya sebesar 200 juta. Nah, ini mudah dan simple gitu ya. Kita harus ada track record sih dari tahun sebelumnya, tapi it's a very easy approach gitu ya. Cuma ya karena saking gampangnya, mungkin ketidakakuratannya. Contoh, kalau udah tahun lalu sampai sekarang ternyata market udah beda kan, nggak bisa dipukul rata gitu ya. Nah, aturan kedua yang bisa dipilih itu adalah namanya affordable method gitu loh. Nah, jadi artinya adalah ya kita memang udah siapin nih, kita punya budget berapa, ya udah pakai itu aja buat kita promosiin, jangan nambah-nambah gitu. Juga again ya mudah dan juga mengurangi excess budget gitu loh. Karena dari awal kita udah patok dan kita udah targetin. Nah, jeleknya apa? Jadi ya kalau kita mau massively growth dalam waktu dekat agak susah karena kita udah patokin maksimal cuma segini, maksimal segini. Nah, jadi kalau ditanya seberapa penting, jawabannya penting ya. Jadi istilahnya uang itu seperti kalau mesin ya, mesinnya harus kuat gitu. Kalau seandainya mesinnya nggak kuat, nggak jalan kendaraannya, nanti bisa mogok gitu, nggak nyampe tujuan. Jadi ibaratnya manajemen keuangan itu kayak kita mau beli mobil contoh ya, mau cari yang mahal, bagus juga ada, cari yang sederhana juga ada contoh ya. Nah, ini jadi tergantung pilihan. Sama juga seperti kita, mau bikinnya seperti apa nih laporan keuangan kita, mau yang complicated, super lengkap, atau secukupnya, simple, tapi udah bisa ngebantu kita dalam keseharian.